Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Semoga kalian sehat semua, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Oke anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semua, hari ini kita masuk pembelajaran yang kedua, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang mana pada pembelajaran yang pertama kemarin, anak-anakku masih ingat kita telah mempelajari apa saja? 1. Pertumbuhan pada tanaman, ada yang proses alami dan buatan. Kerajinan mozaik, apa kemarin? Menempel serpian benda-benda yang keras pada bentuk gambar. Dan yang ketiga adalah pembagian. Pembagian itu apa? Kebalikan dari perkalian. Oke. Hari ini kita masuk pembelajaran yang kedua. Ada 4 materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran yang kedua pada hari ini. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Dan yang ketiga, permainan lompat bambu. Serta yang keempat adalah pentingnya kerjasama. Langsung kita mulai, anak-anakku. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Anak-anakku pasti pernah makan buah, ya kan? Pada buah itu selain daging dan kulit buah ada apa, anak-anakku? Ada biji, ya. Pastinya setiap kebanyakan, ya, setiap buah-buahan pasti ada bijinya, tapi tidak semuanya buah ada bijinya, ya. Oke anak-anakku, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tersebut itu loh yang disebut dengan siklus atau daur hidup. Jadi yang mengalami daur hidup itu tidak hanya hewan saja, tetapi tumbuhan pun juga mengalami siklus atau daur hidup. Ini bisa diamati, bisa dilihat. Biji kalau dibelah menjadi 2, ini kayak seperti ini. Yang paling pinggir ini disebut dengan biji, selimut biji yang tugasnya melindungi biji. Dan yang warna krim ini adalah embrio, calon tumbuhan baru. Dan yang tengah ini adalah, atau dagingnya itu ya, ini disebut dengan kotiledon. Ini merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, ya. Soalnya biji ini ketika kita taruh di meja itu kadang ada yang tumbuh sendiri. Padahal belum ada tanah lah, itulah dia makan kotiledon, ya, sampai nanti tumbuh akar dan baru menyerap makanan dari tanah. Oke, anak-anak semua, untuk mengingat-ingat daur hidup pada tumbuhan, anak-anakku mungkin bisa melihat bagan yang akan datang ini. Mari kita lengkapi bagan main kuis ini, ya, kita lengkapi, ya. Bagan ini daur hidup tanaman semangka. Ini dimulai dari mana, anak-anakku? Apakah dari A, dari B, C, D, atau E? Pastinya dari D, ya. Setelah itu ditanam lalu menjadi B, tumbuh tunasnya, tumbuh tumbuh calon daun 2, terus menjadi daun 3, batangnya sudah agak tinggi. Nah, ini lalu sudah tumbuh batang yang pemanjang. Dan yang terakhir terbentuklah buahnya. Setelah ini nanti di dalamnya ada bijinya, proses berputar terus. Ya, ini yang disebut dengan daur hidup tumbuhan. Oke, anak-anakku semua, tumbuhan selain berkembang biak dengan biji, ada juga yang menggunakan tunas, ya. Yang tunas
ini adalah biasanya tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya cocor bebek. Cocor bebek ini biasanya tumbuh di sekitar daun induknya. Ya. Mungkin anak-anakku belum pernah kan melihat biji buah biji dari cocor bebek ya. Terus yang kedua adalah pohon pisang. Ini biasanya tumbuh juga di sekeliling induknya. Dan yang ketiga ini adalah pohon bambu. Ini juga tumbuh di sekeliling induknya. Mungkin untuk mempraktekannya, anak-anakku bisa menancapkan pohon bambu yang masih hijau, ditancapkan depan rumah. Nanti akan tumbuh semi, dan setelah itu lama-kelamaan pasti akan tumbuh tunasnya di sekelilingnya. Atau mencoba pohon pisang. Mungkin ambil pohon pisang yang kecil, nanti ditanam di belakang rumahnya. Setelah itu ditunggu sampai 1 tahun, pasti nanti akan tambah, ya kan? Itu yang disebut dengan perkembangbiakan dengan secara tunas. Paham ya anak-anakku ya? Anak-anakku semua, pohon bambu ini manfaatnya sangat banyak sekali, ya. Kadang pohon bambu ini digunakan untuk sebagai bahan dasar anyaman. Juga bisa digunakan sebagai permainan. Nah, disebut dengan permainan loncat bambu. Coba kalian amati, ada 4 gambar ini. Ini 4 pemain membawa senjatanya masing-masing, banyak baunya masing-masing. Terus ini siap-siap untuk loncat, ini sudah loncat, ini gantian bermain. Adapun permainan lompat bambu ini pasti ada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dicukupi, dilengkapi. Apa saja ketentuan tersebut? Permainan lompat bambu dimainkan secara berkelompok. Tiap kelompok terdiri atas 5 anak. 1 anak sebagai pemain, 4 anak sebagai pemegang bambu. Nah, untuk fase-fasenya, urutannya, seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang bambu. Nomor 2, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersama-sama. Oke, selanjutnya, yang ketiga, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Dan yang terakhir, pemain yang tidak memegang bambu ini sebagai peloncat harus melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai terjepit bambu, lakukan secara bergantian. Nah, dalam permainan ini dilakukan tidak sendiri. Pastinya harus yang ada saling kerjasama. Betul apa enggak? Kira-kira anakku ya. Coba harus ada kerjasama. Saat melakukan permainan lompat bambu memerlukan sebuah kerjasama yang baik dalam satu tim, ya kan? Soalnya nanti ketika 4 pemain ini pemegang bambu, sebagian tidak bersama-sama dalam menggerakkan bambu, ada yang mengarah ke depan dan ke belakang atau ke samping kiri, yang satunya ke samping kanan, maka yang meloncat nanti akan kasihan, pasti akan membahayakan. Dan seterusnya, selain kerjasama yang baik dalam permainan lompat bambu, kita juga membutuhkan konsentrasi agar tidak terjadi cedera. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam permainan lompat bambu. Pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah konsentrasi. Kedua ini jika sudah dilengkapi, insya Allah permainan lompat bambu akan terlaksana dengan asik dan tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Manfaat kerjasama yang lainnya, ini diantaranya adalah mempererat persaudaraan. Dan yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Dan yang ketiga adalah pekerjaan menjadi ringan. Itu adalah manfaat kerjasama. Bisa kerjaan sulit menjadi mudah. Oke. Anak-anakku semua, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi sedikit video yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini membantu anak-anak belajar bersama. Namun sebelum Pak lagi pesan Pak Guru, anak-anakku jangan lupa untuk tidak membaca, karena membaca merupakan jendela dunia. Dan mari kita tutup pertemuan jarak jauh dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.